Nah, giliran kita justru sibuk membangun industri yang tujuannya nggak jelas. Malah sekarang kita punya utang negara yang fantastis sekitar 7.000 triliun rupiah. Literally bikin orang Eropa itu mau bunuh-bunuhan demi dapat rempah-rempah kita. Sampai akhirnya mereka datang, lihat alam kita yang indah banget. Terus mikir, wah ini bukan cuma buat dagang nih, tapi ini bisa buat ngonten. Welcome to Sobat Parekraf Pro. Mengupas lebih dalam. Halo Sobat Parekraf, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat dan sukses. Sobat Parekraf pernah mikir nggak sebenarnya pertama kali Indonesia itu dikenal dan dikagumi dunia itu karena apanya ya? Nah, tentunya bukan karena pabrik atau industri startup. Jawabannya adalah rempah-rempah hasil bumi dan turunannya, yaitu pariwisata. Pariwisata yang kita nikmati sekarang ini sebenarnya punya akar kuat sejak zaman kolonial nih. Sayangnya kita sering lupa, bahkan di era modern ini kekayaan alam kita malah dieksploitasi sampai kita rela berhutang triliunan demi menciptakan industri terbarukan nih. Gaya-gayanya sih biar divalidasi sebagai negara maju, tapi ujung-ujungnya malah jadi PHK massal. Miris ya kan? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas industri yang sebenarnya sudah sangat kuat dan jadi daya tarik luar biasa, bahkan bisa menghasilkan pendapatan besar bagi Indonesia. Penasaran seperti apa video ini? Jangan kemana-mana, kita bahas tuntas setelah video ini. Sobat Parekraf, jauh sebelum kita kenal TikTok atau Instagram, Indonesia itu sebenarnya sudah jadi superstar di mata dunia. Kenapa demikian? Jawabannya bukan karena influencer atau startup teknologi, tapi karena rempah-rempah hasil bumi kita nih sob. Pada abad ke-15 dan ke-17, rempah seperti pala, cengkeh, dan lada itu harganya setara emas. Beneran nih, bangsa Eropa yang naksir berat sama rempah kita seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda rela menempuh perjalanan super bahaya mengarungi samudra cuma buat nyari Spice Island alias kepulauan rempah yang nggak lain nggak bukan itu ya Nusantara. Dari cengkeh di Maluku, pala di Banda, sampai lada dan tembakau dari Pulau Jawa dan Sumatera, itu semua bikin Indonesia tuh dicap sebagai surganya kenikmatan tentunya. Mereka datang bukan cuma buat dagang, tapi juga buat nguasain Indonesia pada masa itu. Jadi kekayaan alam kita inilah yang pertama kali nempelin nama Indonesia di peta dunia. Bukan karena industri berat atau teknologi yang canggih seperti sekarang ini nih sob. Kita kutip dari laman www.liputan6.com. Sejarah rempah-rempah di Nusantara. Rempah-rempah telah menjadi komoditas berharga sejak zaman kuno. Pada abad ke-15 hingga 17, perdagangan rempah-rempah menjadi salah satu pendorong utama era penjajahan dan kolonialisme Eropa. Kepulauan Maluku yang dijuluki Kepulauan Rempah menjadi incaran utama karena kekayaan cengkeh dan palanya. Beberapa fakta menarik tentang sejarah rempah di Nusantara. Pada masa kejayaannya, harga rempah-rempah bisa mencapai nilai setara dengan emas. Bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris berlomba-lomba menguasai jalur perdagangan rempah di Nusantara. Rempah-rempah Indonesia menjadi bahan dasar berbagai hidangan populer di Eropa seperti kue, jahe, dan minuman hangat berempah. Jadi, kekayaan rempah ini tidak hanya membentuk sejarah perdagangan dunia, tetapi juga mempengaruhi perkembangan budaya kuliner di berbagai belahan dunia. Ya, hingga kini rempah-rempah Indonesia tetap menjadi primadona di pasar global tentunya. Makanya kita sering dengar kalau Indonesia itu terkenal karena rempah-rempahnya yang super mewah.
Tapi ada satu lagi harta karun yang bikin bangsa Eropa kelepak-kelepak nih sob, yaitu adalah geografis Indonesia itu sendiri. Bayangin nih, Indonesia itu kaya banget dengan alam tropisnya. Kita punya ribuan pulau, hutan yang lebat, pantai-pantai yang eksotis, danau-danau yang menyenangkan. Semua ini bukan cuma pelengkap, tapi juga daya tarik utama yang bikin orang Eropa jatuh cinta pada pandangan pertama tentunya Sobat Parekraf. Bukan cuma pada rempah-rempah seperti cengkeh dan pala tadi, tapi juga pemandangan alam yang sempurna ini yang membuat mereka rela menempuh jauh perjalanan untuk datang ke Indonesia. Ya singkatnya, kekayaan Indonesia itu paket komplit lah. Kita punya isi bumi yang luar biasa dan juga bungkusan yang bikin takjub bangsa lainnya. Setelah menguasai Indonesia, orang-orang Belanda mulai menyadari bahwa negeri ini bukan hanya tentang rempah. Mereka menemukan keindahan alam yang luar biasa, seperti Gunung Merapi yang megah, sawah terasering yang hijau, dan pantai-pantai tropis yang eksotis mulai menarik perhatian mereka nih sob. Para pejabat kolonial, pengusaha, hingga bangsawan Eropa mulai datang untuk berlibur, bukan hanya untuk bekerja. Nah, sehingga inilah cikal bakal munculnya industri pariwisata di Indonesia. Makanya mereka mulai membangun hotel-hotel mewah seperti Hotel Des Indes Batavia Jakarta sekarang dan Savoy Homan di Bandung. Dan juga jalur kereta api dibangun bukan hanya untuk mengangkut hasil perkebunan, tapi juga untuk mempermudah para turis menjelajahi keindahan Jawa dan Bali pada masa itu. Mereka menganggap Indonesia sebagai Mui Indi atau Hindia yang indah. Jadi sejarah pariwisata di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda pada tahun 1910 sampai 1920 dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur Jenderal Belanda bernama Vereniging Toeristen Verkeer atau VTV yang berisi dimulainya kegiatan berwisata ke Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Mulanya VTV dibentuk dengan tujuan meningkatkan perdagangan antara Eropa dengan negara-negara Asia dengan Laut Hindia sebagai jalur perdagangan yang digunakan. Seiring berjalannya waktu, orang Eropa yang berkunjung ke Indonesia tidak hanya melakukan perjalanan bisnis, tetapi juga tertarik dengan tempat wisata Indonesia. Dan masa itu pula dibangunlah hotel pertama kali di Pulau Jawa, tepatnya di Kalitaman Salatiga, sebagai persiapan untuk menyambut Pangeran Frederick beserta rombongannya nih Sobat Parekraf. Kita kutip dari laman www.merdeka.com. Hal tersebut karena sulitnya mencari akomodasi yang cocok untuk tamu kerajaan dan rombongan pada saat itu. Maka di Salatiga dibangunlah gedung hotel tersebut secara tergesa-gesa. Saat itu Raja Kopi Salatiga, Tuan Pierre Hamar de la Bretonnière, memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan hotel tersebut. Setelah jadi, hotel itu dinamakan Hotel Kalitaman. Rumah beserta perabotannya dibangun dengan menghabiskan biaya 100.000 gulden, jumlah yang cukup besar pada waktu itu. Jadi Hotel Kalitaman menjadi hotel pertama kali di Salatiga. Bangunan itu dibangun pada tahun 1837 untuk menyambut kedatangan Pangeran William Frederick Hendrik, putra Raja William kedua. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya nih ya Sobat Parekraf, pada zaman Belanda hotel ini berlokasi di kawasan permukiman orang Eropa atau European yang elit. Hotel ini sangat disukai oleh orang-orang Eropa. Selain lokasinya berada di pusat kota dan memiliki pemandangan yang indah, bangunannya juga terbilang artistik nih. Jadi bangunan tersebut ini sering berganti nama dan fungsinya. Di saat berfungsi sebagai hotel, namanya diganti sampai 3 kali. Awalnya bernama Hotel Kalitaman, kemudian berubah sedikit menjadi Grand Hotel Kalitaman. Dan setelah tidak berfungsi sebagai hotel, berganti menjadi Hotel Kaloka. Setelah tidak berfungsi sebagai hotel, bangunan ini dijadikan sebagai tempat pendidikan dan latihan dengan nama Sasana Widya Praja. Dan akhirnya fungsinya berubah lagi sebagai kantor Bank Jawa Tengah sampai sekarang. Bagaimana Sobat Parekraf? Sudah tergambar? Nah, jadi betapa luar biasanya potensi Indonesia sebenarnya kala itu. Dari hasil bumi yang melimpah hingga keindahan alam yang memukau. Sebenarnya ya, ini sangat disayangkan
sayangkan kenapa ya akhir-akhir ini kita malah sibuk mengejar tren dan sumber daya yang terbarukan. Mungkin kita takut ketinggalan validasi dari negara-negara lainnya kali ya. Nah, sampai-sampai ada beberapa budaya dan alam kita yang dieksploitasi demi kepentingan sesaat. Sayang sekali ya kan? Itulah kenapa kita merasa pariwisata di Pulau Jawa dan Bali itu masih terasa lebih hidup. Mereka itu berhasil mengedepankan akar budaya yang sudah ada. Padahal kalau dikembangkan dengan serius, Indonesia ini punya banyak sekali daya tarik lain dari sektor pariwisata yang tak kalah luar biasanya. Sobat Parekraf, sektor pariwisata di Indonesia mungkin ya belum sepenuhnya dianggap sebagai industri yang dapat menopang ekonomi bangsa. Mungkin ya, makanya setelah merdeka kita seolah lupa kalau pariwisata adalah industri pertama yang mengenalkan Indonesia di mata dunia kan. Alih-alih menguatkan pariwisata yang sudah punya pondasi kuat sejak zaman kolonial, pemerintah di masa awal kemerdekaan lebih fokus pada industrial ala-ala barat. Dan buktinya kita sibuk membangun pabrik, jalan, dan infrastruktur fisik lainnya. Sementara kekayaan alam dan budaya kita yang seharusnya menjadi akar industri justru tidak digarap secara maksimal. Padahal kita punya Gunung Merapi yang spektakuler, terumbu karang yang mendunia, dan budaya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kita sering kali melihat ini hanya sebagai objek, bukan sebagai industri yang berpotensi luar biasa. Gini juga ya, kalau saya boleh membandingkan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia, sebenarnya Indonesia ini juga punya peluang untuk menjadi lebih kaya dari negeri tersebut. Kenapa demikian? Karena Emirat Arab hampir sama punya dua musim yang sama seperti Indonesia. Kalau Uni Emirat Arab itu punya dua musim seperti panas dan dingin, sedangkan Indonesia juga sama punya dua musim yaitu kemarau dan hujan. Tapi secara umum Indonesia lebih subur secara geografis dibandingkan Uni Emirat Arab. Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan tanah yang kaya akan nutrisi, mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman dan pertanian yang subur. Tapi sebaliknya Uni Emirat Arab memiliki iklim gurun yang kering dan curah hujan yang rendah, sehingga tanahnya kurang subur dan kurang mendukung pertanian skala besar. Bahkan Uni Emirat Arab ini punya suhu ekstrim hingga 100 derajat Celcius pada musim panas loh Sobat Parekraf. Kenapa demikian? Dilansir dari laman proyeksivintage.com, yang pertama karena lokasinya dekat garis balik utara. Salah satu alasan utama suhu ekstrim Dubai adalah lokasi geografisnya. Dubai terletak di dekat garis-garis balik utara. Yang kedua, iklim gurun dan curah hujan rendah. Iklim Dubai dapat digambarkan sebagai iklim gurun yang panas dan gersang. Yang ketiga, panas ekstrim dan kelembapan tinggi di teluk. Kedekatan Dubai dengan Teluk Persia menghadirkan dimensi lain pada iklimnya. Kelembapan tinggi, kelembapan berasal dari penguapan air dari perairan yang luas. Dan Teluk Persia merupakan kontributor yang sangat signifikan. Lalu kita balik lagi ke Indonesia nih. Indonesia sendiri kan punya musim yang stabil ya, dua musim yang stabil, kemarau dan hujan. Jadi kondisi geografis ini seharusnya jadi modal emas untuk mengembangkan industri pertanian dan pariwisata. Kenapa? Karena alam kita itu sudah subur dan indah sepanjang tahun. Tapi coba kita jujur, kenapa pariwisata kita malah seakan jauh tertinggal? Padahal kita punya segalanya di sini. Sedangkan seperti di Uni Emirat Arab, seperti Dubai, mereka punya kekayaan alam yang melimpah seperti minyak dan gas. Itu industri awal mereka. Tapi mereka sadar bahwa sumber daya itu bakal habis. Jadi mereka menggunakan keuntungan dari minyak dan gas untuk membangun industri kedua mereka yang luar biasa, yaitu pariwisata. Mereka bangun gedung pencakar langit, pulau buatan, dan berbagai atraksi kelas dunia. Hasilnya, Dubai jadi magnet pariwisata global. Nah, giliran kita justru sibuk membangun industri yang tujuannya nggak jelas. Kita seringkali lupa bahwa industri pariwisata adalah industri yang paling nyata dan berkelanjutan. Malah sekarang kita punya utang negara yang fantastis sekitar 7.000 triliun rupiah. Kita kutip dari cnbcindonesia.com.
Bank Indonesia BI mencatat utang luar negeri ULN Indonesia mencapai 435,6 miliar US dollar atau setara 7.074 triliun rupiah. Kurs 16.240 per US dollar rupiah pada Mei 2025. Posisi ini lebih tinggi dari posisi April 2025 yang sebesar 431,5 miliar US dollar. Jadi, alih-alih kita mau membangun di atas kekuatan kita sendiri, yaitu alam dan budaya, kita justru sibuk mengejar industri lain yang ujung-ujungnya malah menambah beban ekonomi. Inilah yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa ya kita tidak fokus pada industri yang sudah jelas-jelas kita kuasai sebenarnya. Jadi timbul pertanyaan besar di kepala kita bersama nih Sobat Parekraf. Apakah kita terlalu gengsi mengandalkan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi? Atau kita memang gagal melihat potensi yang ada di depan mata? Sobat Parekraf, dulu nenek moyang kita itu dikenal dunia karena rempah-rempahnya seperti pala dan cengkeh. Literally bikin orang Eropa itu mau bunuh-bunuhan demi dapat rempah-rempah kita. Sampai akhirnya mereka datang, lihat alam kita yang indah banget, terus mikir, wah ini bukan cuma buat dagang nih, tapi ini bisa buat ngonten. Oh bukan, maksudnya buat liburan nih Sobat Parekraf. Jadi bayangin aja nih, kenapa mereka sampai yakin bikin hotel mewah dan jalur kereta buat turis. Ya sudah jelas mereka itu melihat potensi Indonesia yang luar biasa dari geografisnya tentunya. Tapi sebaliknya kita yang punya malah bingung. Setelah merdeka kita malah bilang, aduh pariwisata itu kan cuma buat santai-santai, industri yang nggak serius. Industri itu yang serius kan yang ada pabriknya, yang ada asapnya lah. Padahal dari dulu kita sudah punya pabrik keindahan yang nggak ada asapnya, yaitu alam dan budaya kita tentunya Sobat Parekraf. Nah, bukannya menguatkan akar rumput yang sudah ada, alih-alih menguatkan sumber terbarukan, bangun ini buat AI ini, malah banyak yang PHK. Rahasia. Dan sampai sekarang kita masih sering sibuk mencari industri baru, padahal industri pertama yang bikin kita dikenal dunia itu sudah ada di depan mata sebenarnya. Ya apa itu yang di depan mata? Ya industri pariwisata berbasis kekayaan alam dan budaya. Ibaratnya gini nih, kita punya harta karun tapi malah sibuk cari kerikil di halaman orang lain. Industri pertama yang membuat Indonesia dikenal dan dikagumi dunia bukanlah industri modern yang kita kenal sekarang nih, melainkan industri rempah-rempah yang diikuti oleh pariwisata. Sayangnya, kita gagal menguatkan akar industri ini setelah kemerdekaan. Pemerintah seringkali tidak melihat kekayaan alam dan budaya sebagai aset industri yang luar biasa. Jika kita lebih fokus dan peduli, pariwisata bisa menjadi mesin ekonomi yang kuat tentunya. Mengemas keindahan alam dan budaya kita dengan baik bisa menciptakan lapangan kerja tentunya, melestarikan tradisi, dan kembali menempatkan Indonesia sebagai permata timur di mata dunia. Kegagalan kita adalah tidak membangun di atas fondasi yang sudah ada. Kita punya modal yang luar biasa, tinggal bagaimana kita mengemas dan menjualnya ke dunia. Ya, semoga suatu hari kita tidak lagi menganggap bahwa pariwisata sebagai hobi, tapi sebagai industri utama yang mendunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah pariwisata Indonesia sudah digarap maksimal? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat Parekraf. Dan jika diskusi kita kali ini membuka mata dan bermanfaat, bagikan ke menteri-menteri yang sedang duduk di sana. Dan jika kalian juga merasa ini ada manfaatnya, jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe channel Sobat Parekraf Pro agar Anda mengetahui info seputar pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Terima kasih, salam sehat dan tetap logika. Sampai jumpa dan bye.